Selamat pagi rekan-rekan perawat sekalian, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Marta Trifani Kehek dan di sini kita akan bahas mengenai jantung dari profesi kita, yaitu dokumentasi keperawatan. Baik, rekan-rekan perawat semua, coba perhatikan gambar perisai pada atas ini. Dalam dunia medis, kita sering menganggap stetoskop dan bedside monitor sebagai senjata utama kita. Namun, secara profesional dan hukum, senjata sekaligus perisai terkuat kita sebenarnya adalah apa yang kita tuliskan. Hari ini, kita tidak hanya bicara soal mengenai mengisi formulir, tetapi kita akan bicara tentang anatomi dokumentasi keperawatan. Saya ingin Anda melihat dokumen asuhan bukan hanya sebagai beban administrasi, melainkan sebagai detak jantung dari mutu pelayanan kita, dari pengkajian sampai evaluasi atau ATP. Mari kita bedah satu persatu mengapa perisai ini sangat krusial bagi karir dan keamanan kita. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tanggung gugat atau accountability. Nah, pada poin ini adalah dimensi hukum. Di mata hukum, rekam medis adalah dokumen legal yang bersifat absolut. Jadi, ketika terjadi tuntutan atau klaim malpraktik, dokumentasi yang akurat adalah satu-satunya pembelaan diri perawat. Ini melindungi kita dari tuduhan kelalaian karena semua tindakan dan pertimbangan klinis tercatat dengan kronologis yang jelas. Pada poin yang kedua adalah tanggung jawab atau responsibility. Nah, ini adalah dimensi moral dan profesional. Dokumentasi adalah bukti nyata bahwa perawat telah memberikan asuhan secara holistik atau bio, fisiko, sosio, dan spiritual. Kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kompas klinis. Dokumentasi berfungsi sebagai pemandu atau navigasi dan kesinambungan agar perawat di shift berikutnya tahu persis apa yang terjadi atau serah terima yang efektif. Kemudian ada riset dan audit yang menjadi basis data untuk pengembangan ilmu keperawatan dan pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. Baik, kita masuk pada slide yang kedua, yaitu Credo Universal, Praktik Klinis, Visibilitas, dan Integritas. Nah, perhatikan pada gambar yang di samping ini, mengapa perawat tampak seolah-olah menghilang seperti debu? Nah, ini adalah representasi visual dari Credo paling klasik dalam dunia kesehatan. Apa yang tidak ditulis berarti tidak dikerjakan. Bayangkan, Anda sudah bekerja selama 12 jam, menyelamatkan pasien dari kondisi kritis, dan memberikan perawatan terbaik. Jika Anda tidak menuliskannya, di mata hukum dan sistem, tindakan luar biasa Anda itu tidak pernah dianggap terjadi. Anda menjadi tak terlihat atau invisible. Kita masuk pada poin yang pertama dari slide ini, yaitu visibilitas profesional, yang mana tindakan klinis kita itu fana atau tidak abadi, rekan-rekan. Begitu Anda selesai menyuntik atau mengedukasi pasien, momen itu hilang di telan waktu. Satu-satunya cara agar kerja keras Anda tetap hidup dan diakui secara abadi adalah melalui rekam medis. Dokumentasi membuat eksistensi profesional Anda menjadi nyata di hadapan tim medis lain. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu prinsip akuntabilitas. Di sini ada gambar timbangan yang mana dokumentasi bukan hanya sekedar tulisan, tapi cerminan integritas. Apakah kita menulis apa yang benar-benar kita lakukan, atau kita hanya menyalin catatan sebelumnya? Kejujuran etik kita di sini diuji. Rekam medis yang jujur menunjukkan bahwa kita adalah perawat yang berintegritas dan dapat dipercaya. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu indikator kualitas. Poin terakhir ini cukup menyakitkan tapi nyata. Asuhan berkualitas tinggi dengan dokumentasi buruk dinilai sebagai asuhan yang gagal. Kita mungkin merasa sudah memberikan asuhan secara bintang 5 atau setiknya dengan bintang 5, namun jika pendokumentasiannya berantakan, kualitas pelayanan unit kita akan dinilai rendah secara audit. Kualitas asuhan dan kualitas catatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Baik, kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu Mandat Negara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30. Rekan-rekan, perhatikan gambar pilar kokoh di sebelah kiri ini. Ini bukan sekedar hiasan slide, namun pilar ini melambangkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 30. Di sana, negara memberikan kita kekuasaan dan otonomi klinis. Namun, otonomi ini layaknya dua sisi koin. Di satu sisi kita berwenang penuh mengambil keputusan mandiri atau diagnosis independen. Di sisi lain, wewenang itu mengikat kita pada kewajiban hukum pencatatan mutlak. Artinya, setiap langkah dalam siklus Atpie yang Anda lihat di layar ini adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Mari kita masuk dalam tahapan siklus Atpie. Yang pertama yaitu ada pengkajian, yang mana semua bermula dari sini. Dokumentasi bagian pengkajian bukan hanya sekedar checklist, tapi pengumpulan data, objek, dan subjektif yang komprehensif. Tanpa data yang kuat di awal, seluruh bangunan rencana kita akan rubuh. Kita masuk pada siklus yang kedua yaitu diagnosis. Ini adalah harga diri dari profesi kita. Kita tidak hanya menjalankan instruksi dokter, tapi kita menegakkan diagnosis keperawatan secara mandiri. Dokumentasi di tahap ini menunjukkan ketajaman berpikir kritis kita sebagai seorang perawat. Nah, siklus Atpie yang ketiga yaitu perencanaan. Disinilah kita menyusun strategi, rencana yang didokumentasikan dengan baik, memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan bersifat terukur atau measurable, bukan sekadar insting atau kebiasaan. Pada siklus yang keempat, ada implementasi, yaitu tahap eksekusi. Disinilah kita membuktikan bahwa intervensi klinis benar-benar sampai ke pasien. Ingat kredo sebelumnya, jika implementasi ini tidak tertulis, maka secara hukum intervensi tersebut dianggap tidak pernah diberikan. Nah, kita masuk pada siklus yang terakhir yaitu evaluasi. Ini adalah titik akhir sekaligus awal baru kita menilai apakah pasien membaik atau perlu modifikasi rencana. Dokumentasi evaluasi menunjukkan bahwa kita peduli pada hasil akhir atau outcome, bukan sekadar menggugurkan kewajiban tindakan. Nah, kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu saksi bisu pengadilan, konsekuensi hukum kelalaian administratif. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat grafik turunan ini. Saya menyebutnya sebagai efek domino kegagalan. Perhatikan bagaimana sebuah coretan kecil yang terlewat bisa berujung pada ancaman karir yang sangat besar. Dokumen yang kita isi setiap hari bukan sekadar kertas, tapi adalah saksi bisu yang akan bicara di pengadilan ketika mulut kita tidak lagi didengar. Nah, sebelum kita lihat resikonya, lihat perisai ini. Tanda tangan, nama terang, dan timestamp atau jam tanggal Anda adalah segel legalitas. Ini adalah bukti informed action bahwa Anda melakukan tindakan dengan sadar, terencana, dan profesional. Inilah yang menyelamatkan STR atau surat tanda registrasi Anda. Nah, dalam slide ini terdapat defisiensi data. Semua dimulai dari sini. Ketika kita melewatkan pengkajian hetutu atau lupa mencatat tanda-tanda vital atau TTV, kita sedang membangun fondasi yang rapuh. Data yang bolong adalah celah pertama bagi pengacara untuk menyerang profesionalisme kita. Yang kedua, ada kesalahan diagnosis. Karena datanya tidak lengkap, kita gagal melakukan deteksi dini. Contohnya, pasien menunjukkan penurunan kesadaran perlahan, tapi kita tidak mendokumentasi observasi berkala. Kita abai terhadap tanda peringatan atau warning sign. Di sini kesalahan strategi dimulai. Yang ketiga, ada intervensi berbahaya. Diagnosis yang salah akan melahirkan tindakan yang salah sasaran.
Kita mungkin memberikan terapi kolaboratif yang sebenarnya kontraindikasi bagi pasien yang saat itu. Tanpa catatan yang jelas, sulit bagi kita membuktikan mengapa tindakan itu diambil. Kemudian ada tuduhan malpraktik. Inilah ujungnya ketika terjadi patent safety incident, atau seperti pasien jatuh atau kondisi memburuk tiba-tiba dan tidak ada bukti observasi di rekam medis, maka hukum akan menganggap kita lalai. Di titik ini, tanpa dokumentasi yang kuat, kita berdiri tanpa perlindungan di hadapan tuduhan malpraktik. Baik, sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu jembatan kesinambungan asuhan atau continuity of care. Nah, mari kita lihat pada gambar yang di atas ini. Jika di slide sebelumnya kita bicara tentang perlindungan diri, maka di sini kita bicara tentang keselamatan pasien melalui komunikasi. Dokumentasi keperawatan adalah jembatan atau hub sentral. Perhatikan bagaimana satu catatan yang Anda buat mengalir ke 4 arah seperti ini. Ingat, pasien berada di rumah sakit 24 jam, tapi kita hanya bersamanya dalam hitungan jam per shift. Dokumentasi andalan yang menjaga Dokumentasi adalah yang menjaga asuhan tidak terputus saat kita pulang. Nah, pada poin yang pertama dan yang tercantum dalam slide berikut ini, yang pertama yaitu perawat shift berikutnya. Poin pertama ini rekan sejawat kita sendiri. Bayangkan jika Anda tidak mencatat bahwa pasien baru saja selesai dimandikan atau dilakukan perawatan luka, perawat shift berikutnya mungkin akan melakukan hal yang sama. Dokumentasi yang baik mencegah pasien kelelahan akibat duplikasi tindakan dan memastikan asuhan tetap berkesinambungan. Pada poin yang kedua yaitu DPJP atau dokter penanggung jawab. Dokter hanya melihat pasien beberapa menit saat visit. Mereka sangat bergantung pada tren, tanda-tanda vital, dan observasi 24 jam yang Anda catat. Data Anda adalah dasar bagi dokter untuk memutuskan apakah dosis obat ini perlu dinaikkan atau apakah pasien sudah boleh pulang. Tanpa catatan Anda, dokter bekerja dalam kegelapan. Pada poin yang keempat yaitu farmasi klinis. Apoteker klinis memantau catatan kita untuk melihat respon spesifik pasien terhadap obat. Jika Anda mencatat adanya kemerahan atau alergi atau efek samping setelah pemberian obat, Anda memberikan red flag yang menyelamatkan nyawa pasien dari reaksi anti-anafilaktik yang lebih berat. Poin yang keempat yaitu auditor dan asuransi atau justifikasi empiris. Nah, terakhir sisi manajemen, rumah sakit bisa dibayar oleh asuransi hanya jika ada bukti empiris. Dokumentasi Anda menyediakan justifikasi mengapa biaya tertentu muncul. Tanpa catatan yang efisien, asuhan yang sudah kita berikan bisa dianggap tidak berdasar secara finansial, yang tentunya berdampak pada operasional rumah sakit kita. Kita masuk pada slide yang berikutnya yaitu tahap yang pertama, yaitu semi kajian komprehensif atau memisahkan fakta dan asumsi. Nah, rekan-rekan sekalian, pengkajian itu bukan hanya sekadar mengisi kotak kosong. Itu adalah sebuah seni, namun seni dalam keperawatan bukan berarti kita boleh berimajinasi. Seni di sini adalah bagaimana kita memisahkan antara fakta yang kita temukan dan asumsi yang ada di kepala kita. Nah, di sebelah kiri ini terdapat dua tabel perbandingan, yang mana kita punya suara pasien, yaitu data subjektif. Inilah satu-satunya tempat di mana kita boleh menjadi sangat deskriptif. Jika pasien bilang nyeri seperti di slide 9, tuliskan. Gunakan kutipan langsung atau verbatim dan tajamkan dengan metode PQRST agar diagnosis kita nantinya tidak meleset. Nah, pada slide berikut ini ada data subjektif yang terlampir pada
tabel perbandingan ini, yaitu data subjektif. Ingat, data subjektif adalah perspektif pasien. Kita tidak boleh membantahnya, tapi kita harus memvalidasinya. Gunakan PQRST untuk mengubah keluhan abstrak menjadi data yang bisa dianalisis secara klinis. P. Apa pemicunya? Q. Bagaimana rasanya? Dan R. Di mana lokasinya? Serta S. Berapa skalanya? Dan T. Kapan munculnya? Yang kedua, yaitu ada data subjektif. Nah, sekarang kita lihat pada kotak yang kanan, ini adalah ranah empiris Anda. Di sini kita menggunakan instrumen panca indera kita atau IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dan alat medis. Data ini harus terukur, jangan tulis nadi cepat, tetapi tuliskan angka pastinya. Misalnya nadi 110 kali per menit, angka tidak pernah berbohong. Yang ketiga yaitu aturan emas, yaitu hindari asumsi. Nah, ini adalah bagian terpenting dari slide ini. Perhatikan peringatan di bawah ini. Haram hukumnya menuliskan asumsi. Jangan pernah menulis pasien tampak cemas. Kenapa? Karena cemas itu kesimpulan Anda. Di pengadilan, pengacara bisa bertanya, apa dasar Anda dibilang dia cemas? Maka tuliskan faktanya. Pasien mondar-mandir, tangan berkeringat dingin, takikardia 110 kali per menit. Biarkan fakta tersebut yang berbicara sendiri tentang kecemasan pasien. Baik, sekarang kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu tahap kedua, formula logika diagnosis keperawatan atau standar SDKI. Rekan-rekan sekalian, jika pengkajian tadi adalah mengumpulkan kepingan puzzle, maka di tahap kedua ini kita menyusun kepingan itu menjadi sebuah gambar. Nah, ini bukan tebak-tebakan. Ada rumus bakunya, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Perhatikan, saya ingin Anda melihat diagnosa bukan sebagai kalimat panjang yang membosankan, tetapi sebagai sebuah rantai logika. Ada dua jalur yang harus kita pahami, yaitu jalur yang pertama yaitu jalur yang sudah terjadi atau aktual, dan jalur yang kedua yaitu jalur yang baru berupa ancaman atau risiko. Nah, kita masuk pada struktur diagnosis aktual atau PES. Mari kita bedah kotak biru di atas. Diagnosis aktual adalah masalah yang nyata ada di depan mata kita sekarang. Rumusnya adalah P tambah E tambah S. P-nya problem, yaitu apa label masalahnya, misal bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, E atau etiologi, apa akar penyebabnya, kita hubungkan dengan kalimat berhubungan dengan misal sekresi yang tertahan. Kemudian ada S atau simptom, apa buktinya, kita hubungkan dengan, dibuktikan dengan, disinilah data IPPA atau inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi Anda tadi menjadi kunci. Jika tidak ada gejala S, maka diagnosis ini tidak sah. Kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu struktur diagnosis risiko atau PE. Sekarang kita lihat kotak hijau di bawah ini. Nah, ini adalah tentang pencegahan. Diagnosis risiko berarti masalah belum terjadi, tapi pasien sedang dalam kondisi rentan. P-nya yaitu problem risiko, apa kerentanannya, misal risiko jatuh. Kemudian untuk E-nya yaitu faktor risiko. Mengapa dia berisiko? Kita hubungkan dengan kata dibuktikan dengan, misal usia lebih dari 65 tahun atau efek samping obat penenang. Nah, dalam struktur yang kedua ini tidak ada S atau simptom. Mengapa? Karena kalau gejalanya sudah muncul, misal pasien sudah jatuh, maka statusnya berubah menjadi diagnosis aktual, bukan risiko lagi. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu menampilkan bahwa tahap yang ketiga, presisi rencana intervensi dan luaran pasien. Rekan-rekan sekalian, perhatikan gambar target ini. Tahap ketiga adalah tentang presisi. Setelah kita tahu masalahnya atau diagnosis,
Sekarang kita harus menentukan sasaran tempat kita. Jika rencana kita tidak tajam, maka intervensi kita hanya akan membuang energi tanpa hasil bagi pasien. Di tahap ini, kita mengintegrasikan dua kitab suci kita, yaitu SLKI atau untuk luaran dan Psiki untuk intervensi. Namun kuncinya bukan sekadar menyalin dari buku, melainkan menggunakan filter SMART agar target kita masuk akal secara klinis. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kriteria SMART. Jangan pernah menulis kriteria hasil yang mengambang, gunakan prinsip ini. Yang pertama yaitu S, spesifik. Target harus detail, jangan tuliskan kata pasien membaik, tapi tulis bersihan jalan nafas meningkat. Kemudian ada M atau measurable, yaitu harus ada angka parameter seperti RR 16 sampai 20 kali per menit atau SPO2 lebih dari 95% adalah bukti konkret keberhasilan Anda. Kemudian A, harus realistis. Kita tidak bisa menargetkan pasien lumpuh untuk langsung lari maraton dalam 1 hari. Sesuaikan dengan patofisiologi pasien. Kemudian kita masuk pada R atau relevan. Harus nyambung. Jika masalahnya adalah nyeri, maka luaran yang harus dicapai tentang tingkat nyeri, bukan malah status nutrisi. Kemudian yang terakhir ada T atau time bound. Berikan batas waktu berapa lama, 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, 3 kali 8 jam. Tanpa waktu, evaluasi tidak akan pernah terjadi. Nah, kita masuk pada kategori intervensi. Pada kotak yang di bawah ini, agar rencana kita komprehensif, pastikan mencakup 4 pilar intervensi ini, yaitu yang pertama, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, kita masuk pada tahap yang keempat di slide berikut ini, yaitu implementasi kritis dan dinamika aksi reaksi. Nah, implementasi yang berkualitas adalah dokumentasi dua sisi, apa yang kita lakukan atau aksi, dan bagaimana tubuh pasien merespon atau reaksi. Jika Anda hanya mencatat aksinya saja tanpa responnya, maka asuhan Anda dianggap tak arah. Mari kita lihat aturan lainnya. Yang pertama yaitu waktu faktual atau real time. Lihat peringatan keras di kotak kiri atas. Dilarang keras mencatat sebelum tindakan selesai. Saya tahu kita semua sibuk, tapi dokumentasi antisipatif atau menulis rencana seolah sudah dikerjakan secara hukum disebut penipuan medis. Catatlah sesegera mungkin setelah tindakan dilakukan agar timestamp atau waktu di sistem benar-benar akurat. Yang kedua yaitu spesifikasi tindakan. Dokumentasi harus spesifik, bukan narasi umum. Jangan hanya tulis memasang infus, tetapi tulis lebih detailnya. Seperti melakukan pemasangan kateter 4 nomor 20G di vena cephalika dextra. Detail ini sangat krusial jika nanti terjadi komplikasi seperti plebitis, kita tahu persis di mana dan alat apa yang digunakan. Nah, yang ketiga yaitu respon atau reaksi. Sekarang kita lihat sisi kanan ini yang sering terlupa. Setiap aksi punya reaksi. Pertama ada toleransi seketika, yaitu bagaimana perasaan pasien saat itu. Apakah dia meringis kesakitan saat injeksi? Apakah ada tanda-tanda kemerahan seketika? Yang kedua, catatan seperti injeksi masuk perlahan, nyeri minimal, tanda plebitis negatif adalah bukti bahwa Anda melakukan tindakan dengan hati-hati dan memantau keselamatan pasien secara langsung. Yang keempat yaitu eksekusi asuhan. Intinya adalah dokumentasikan keduanya secara berdampingan. Tindakan keperawatan tidak pernah berakhir sampai kita melihat efeknya pada pasien. Itulah bedanya perawat profesional dengan pelaksana teknis biasa. Baik, sekarang kita masuk pada tahap yang kelima yaitu evaluasi perkembangan berbasis SOAP. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita telah sampai di tahap yang terakhir yaitu evaluasi, di mana ini adalah saatnya kita bercermin. Apakah asuhan yang kita berikan benar-benar bekerja?
Seringkali perawat terjebak hanya melakukan aktivitas tanpa menilai hasilnya. Di tahap ini, kita menggunakan format SOAP. Bayangkan, SOAP ini sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban kepada tim medis lainnya tentang status pasien saat ini. Mari kita bedah bagaimana cara menulis evaluasi yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Nah, yang pertama, poin dari SOAP yaitu ada S atau subjektif. S di sini adalah suara pasien setelah intervensi dilakukan. Apakah ada perubahan rasa? Gunakan kutipan langsung, misal sesak napas saya sudah mulai berkurang. Ini memberikan gambaran kenyamanan pasien dari sudut pandang mereka sendiri. Yang kedua yaitu ada O, objektif. O adalah bukti fisik dan angka terbaru yang Anda temukan. Jangan masukkan data dari 8 jam yang lalu. Masukkan TTV dan parameter klinis saat ini. Misal, RR turun menjadi 20 kali per menit, SpO2 naik 98%. Data objektif ini yang memvalidasi pernyataan subjektif pasien tadi. Yang ketiga yaitu A atau assessment. A adalah kesimpulan klinis Anda. Di sini kita membandingkan data S dan O dengan target atau kriteria hasil yang kita buat di tahap perencanaan tadi. Apakah yang pertama ada apakah masalah teratasi 100%, kemudian teratasi sebagian, atau tidak teratasi sama sekali? Jangan takut untuk jujur. Jika belum teratasi, berarti ada sesuatu yang perlu kita tinjau kembali. Kemudian yang terakhir ada P, yaitu planning. P adalah keputusan Anda untuk shift berikutnya. Berdasarkan hasil analisis atau A, apa langkah selanjutnya? Pertama, lanjutkan intervensi jika pasien masih butuh perawatan rutin. Yang kedua, modifikasi target jika target awal terlalu tinggi. Yang ketiga, hentikan terapi jika masalah sudah benar-benar selesai. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu pilar EMAS penulisan standar operasional. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling taktis. Jika API adalah alurnya, maka gambar di layar ini adalah pilar EMAS cara menulisnya. Sebuah dokumen medis bisa runtuh di pengadilan bukan karena isinya salah, tetapi karena penulisannya yang tidak memenuhi standar integritas ini. Saya ingin Anda membayangkan setiap catatan yang Anda buat adalah sebuah monumen profesionalisme Anda. Apakah agar monumen itu kokoh, ada 3 pilar yang harus Anda jaga, yaitu yang pertama, brevity atau ringkas. Pilar pertama adalah ringkas. Di rumah sakit, waktu sangat berharga. Gunakan bahasa klinis yang padat dan langsung ke inti faktual. Kita tidak sedang menulis novel atau narasi sastra. Hindari kata-kata yang berlebihan. Cukup tuliskan fakta klinis yang relevan agar rekan sejawat Anda bisa menangkap informasi dalam hitungan detik. Yang kedua yaitu legibility atau terbaca. Pilar kedua ini khusus untuk rekan-rekan yang masih menggunakan pendokumentasian manual. Tulisan yang tidak terbaca sama saja dengan tidak menulis. Gunakan tinta hitam atau biru yang permanen. Pastikan bentuk huruf Anda jelas. Ingat, kesalahan interpretasi tulisan bisa berujung pada kesalahan pemberian obat yang fatal. Yang ketiga yaitu ada accuracy atau akurat. Pilar ketiga adalah validitas, yang mana data Anda harus absolut berdasarkan observasi 100%. Jangan pernah berspekulasi atau berasumsi. Akurasi adalah benteng terakhir yang memastikan bahwa apa yang tertulis di kertas adalah cerminan jujur dari kondisi pasien di tempat tidur. Kemudian ada security checklist atau mencegah pemalsuan. Nah, yang terakhir ini, perhatikan security checklist ini. Ini adalah teknik mengunci dokumen Anda. Yang pertama yaitu kunci setiap entry dengan tanggal, waktu spesifik, dan tanda tangan atau nama jelas. Kemudian, yang kedua, tarik garis coretan horizontal pada ruang kosong di akhir catatan untuk mencegah penyisipan teks ilegal. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu zona merah legal, kesalahan fatal dalam rekam medis. Nah, rekan-rekan sekalian, perhatikan tanda peringatan yang di tengah ini.
Dalam dunia hukum kesehatan, rekam medis adalah barang bukti utama. Jika Anda melakukan kesalahan tulis, cara Anda memperbaikinya akan menentukan apakah Anda dianggap melakukan koreksi profesional atau manipulasi data. Mari kita beda zona merah yang harus kita hindari dan bagaimana prosedur koreksi yang sah menurut hukum. Yang pertama yaitu tabel yang sebelah kiri saya, yaitu ada don'ts atau malpraktik administratif. Nah, jangan pernah lakukan 3 hal berikut ini karena bisa dianggap sebagai upaya penghilangan bukti. Yang pertama yaitu penggunaan typetext. Dilarang keras menutup data dengan typetext atau menghapusnya hingga tidak terbaca. Dianggap sebagai perusakan barang bukti medis. Yang ketiga yaitu singkatan liar. Jangan gunakan singkatan buatan sendiri yang hanya dimengerti oleh Anda. Gunakan hanya standar baku rumah sakit agar tidak terjadi salah interpretasi tindakan. Yang ketiga yaitu sistem rapel. Menunda pencatatan hingga akhir shift sangat berbahaya. Detail krusial pasien seringkali hilang atau tertukar karena daya ingat manusia yang terbatas. Yang kedua, pada tabel yang sebelahnya yaitu ada DOS atau koreksi legal yang sah. Nah, jika ada Anda salah tulis, jangan panik. Ikuti 4 langkah aman ini agar catatan Anda tetap sah di mata hukum. Yang pertama yaitu tarik 1 garis horizontal seperti contoh pada tabel ini, yang mana cukup 1 garis sehingga teks yang salah masih bisa terbaca. Ini menunjukkan transparansi bahwa memang ada kesalahan namun tidak ada yang disembunyikan. Kemudian yang kedua yaitu tulis kata salah atau error. Tuliskan tepat di atas teks yang dicoret seperti contoh pada tabel ini. Kemudian yang ketiga berikan paraf, yang mana cantumkan paragraf kecil di sampingnya sebagai tanda tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu tulis data yang benar. Tuliskan data klinis yang benar tepat di sebelahnya. Baik, sekarang kita masuk pada slide berikutnya yaitu transformasi digital, adaptasi e-medical record atau EMR. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sekarang berada di era transformasi digital. Rumah sakit kini beralih dari tumpukan kertas ke Electronic Medical Record atau EMR. Teknologi ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan untuk membuat kita menjadi robot yang hanya sekedar copy paste. Nah, teknologi digital adalah pedang bermata dua. Ia menawarkan efisiensi yang luar biasa, namun di sisi lain ia menyimpan ancaman baru yang bisa menjerat kita jika kita lalai dalam menjaga etika digital. Baik, pada yang tabel sebelah kirinya ada manfaat sistematis. Nah, di sini mari kita lihat sisi positifnya. EMR adalah solusi bagi masalah klasik kita. Yang pertama yaitu legibility. Masalah tulisan tangan perawat atau dokter yang mirip, cakar ayam hilang total. Semua terbaca jelas. Kemudian yang kedua integrasi real time, yang mana kita tidak perlu lagi lari ke laboratorium untuk mengambil hasil. Begitu hasil keluar, data langsung muncul di layar Anda. Kemudian yang ketiga yaitu otomatisasi standar. Nah, sistem ini sudah mengintegrasikan SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini membantu kita berpikir lebih terstruktur sesuai standar nasional. Poin yang kedua yaitu tantangan dan ancaman digital. Nah, namun dari poin yang kedua ini, waspadalah pada 2 jebakan mematikan ini. Yang pertama yaitu copy paste syndrome. Ini adalah penyakit digital yang paling berbahaya. Jangan pernah menduplikasi evaluasi shift sebelumnya tanpa melakukan pengkajian ulang secara faktual pada pasien. Menulis hal yang sama tanpa memeriksa pasien adalah bentuk kebohongan klinis. Yang kedua yaitu pelanggaran kerahasiaan. Yang mana di era digital ini, password Anda adalah tanda tangan Anda. Meminjamkan akun atau berbagi kata sandi bukan sekadar masalah teknis, tapi pelanggaran berat undang-undang kesehatan. Setiap aktivitas Anda di EMR meninggalkan jejak digital yang tidak bisa dihapus. Yang ketiga yaitu ikon gembok. Nah, perhatikan ikon gembok yang bercahaya ini. Keamanan data pasien adalah tanggung jawab kita.
yang mana EMR bukan konsumsi publik. Pastikan layar tablet atau komputer Anda selalu terkunci saat Anda meninggalkan meja perawat. Kita masuk pada slide yang berikutnya, yaitu aplikasi klinis gawat darurat atau pasien gagal jantung atau CHF. Nah, di sini ada satu kasus yang mana Tuan B berusia 60 tahun masuk dengan serangan sesak nafas berat pada tengah malam. Nah, sekarang mari kita bandingkan dua kubu dokumentasi ini. Saya ingin Anda jujur, catatan mana yang akan menyelamatkan Anda jika kasus ini sampai ke meja hijau atau pengadilan. Di sisi kiri terdapat penulisan salah atau asumtif dan ambigu. Lihat kotak merah ini adalah gaya perawat robot. Hanya tertulis Prabe, pasien mengeluh sesak dan tampak gelisah. Beberapa frekuensi nafasnya, berapa frekuensi nafasnya, berapa saturasi oksigennya, dan oksigennya diberikan berapa liter. Kemudian ada keadaan membaik, itu menurut siapa? Nah, pada penulisan ini sangat fatal. Catatan ini tidak memiliki nilai ukur empiris. Jika pasien ini tiba-tiba memburuk 2 jam kemudian, tidak ada data awal untuk dibandingkan. Ini adalah celah besar bagi tuduhan kelalaian. Yang kedua, yaitu sisi kanan dari slide ini, yaitu penulisan benar atau SOAP, faktual dan objektif. Nah, sekarang kita lihat kotak hijau. Inilah standar yang saya harapkan dari Anda. Lihat betapa detailnya, yaitu ada S, ada kutipan langsung, yaitu dada terasa ditindih. Ini sangat spesifik untuk gejala jantung. Kemudian ada O, data objektifnya sangat kuat. Ada posisi semipolar, ada hasil auskultasi atau rongki, dan yang terpenting ada angka tekanan darah 150/90, kemudian RR 28 kali per menit, dan SpO2 88%. Kita tahu persis kondisi dasar pasien. Dan kemudian ada A, yaitu diagnosisnya tepat, kemudian gangguan pertukaran gas. Dan terakhir ada P, atau rencananya jelas, kolaborasi spesifik atau Fursumet, dan monitoring berkala tiap jam. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk pada penghujung dari materi kita di hari ini, yaitu integritas tercermin dalam setiap tetes tinta. Rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, kita telah sampai di penghujung materi hari ini. Perhatikan gambar perawat di layar Anda. Ia tampak percaya diri bukan karena teknologi yang ia pegang, tapi karena integritas yang ia miliki dalam setiap catatan asuhannya. Presentasi ini bukan sekadar tentang cara mengisi formulir atau mengetik di EMR. Ini adalah tentang martabat profesi kita. Mari kita simpulkan perjalanan kita hari ini dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama, dokumentasi adalah instrumen komunikasi kritis yang menjaga keselamatan nyawa pasien. Yang kedua, catatan medis adalah benteng hukum tak tertembus yang melindungi otonomi profesi perawat. Yang ketiga, implementasi API yang akurat membuktikan keunggulan analitis. Kemudian, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Baik rekan-rekan perawat sekalian, ingat, dokumentasi yang buruk mungkin hanya dianggap sebagai kelalaian administratif bagi sebagian orang. Tetapi, bagi perawat yang berintegritas, itu adalah kegagalan dalam memberikan kasih sayang yang terstruktur bagi pasiennya. Tulis dengan tajam, analisis dengan cerdas, asuh dengan hati. Saya Marta Trifani Kehek, pamit undur diri, dan salam sehat.